Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu di dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang kasih menggugah hati. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 13 April 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 17 April 2026 pukul 18.30 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Yosua. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1, sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah pada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Martin Luther, tokoh dan pejuang persamaan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat, pendeta gereja baptis di Alabama, ia menorehkan di dalam secari kertasnya sebuah kalimat yang sangat monumental. Dia katakan seperti ini, kasih adalah
kekuatan terbesar di alam semesta. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Apa yang dikemukakan oleh Martin Luther King Jr. ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitabnya 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 berkata seperti demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih memiliki kekuatan yang sangat besar, maka kasih juga sanggup mengubah keadaan hati setiap manusia. Itulah yang dikisahkan oleh Victor Hugo dalam buku novelnya yang sangat terkenal yang berjudul Les Miserables. Di dalam novelnya yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, sastrawan besar yang berasal dari Prancis yang hidup di abadnya yang ke-19 antara lain mengisahkan salah satu tokoh penjahat yang terkenal. Siapakah tokoh penjahat yang terkenal tersebut? Namanya adalah Jan Valjean. Pria ini hidup dengan latar belakang yang pahit, penuh dengan kekerasan, sehingga ia tidak percaya kepada siapapun. Setelah belasan tahun mendekam di penjara karena mencuri roti, yang sekedar hanya untuk mempertahankan hidupnya, akhirnya ia dibebaskan. Namun tragisnya ibu bapak, dia tidak diterima di masyarakat. Dia ditolak. Sampai suatu ketika, suatu malam, seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja, yang namanya adalah seorang uskup bernama Monsignor Benvenue, menyambut Valjean di tempat kediamannya di sebuah gereja. Sang uskup menyediakan makanan, menyediakan pakaian, dan tempat tinggal yang terhormat bagi seorang penjahat. Namun di tengah malam Valjean melakukan kebiasaan yang sering dia lakukan. Apa kebiasaannya? Ia mencuri alat perlengkapan atau alat makan dari sang uskup. Lalu dia melarikan diri. Nah, keesokan harinya 3 orang polisi mengejarnya dan menangkapnya untuk dibawakan kepada uskup Benvenue. Namun ada sesuatu hal yang terjadi, ibu bapak. Alih-alih membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Valjean tersebut, sang uskup berkata kepada polisi tersebut, kalian keliru. Aku telah memberikan perlengkapan makan itu kepadanya. Bukan hanya itu saja, ia juga berkata kepada Van Valjean, kamu lupa membawa kandil yang telah aku berikan kepadamu. Bawalah kaki Dian ini, katanya. Sambil berkata seperti itu, sang uskup mengambil kedua kaki Dian tersebut, lalu diberikan kepada Van Valjean. Sebagai akibatnya, polisi pun berkata, kalau begitu, apakah kami harus bebaskan orang ini? Sang uskup pun berkata, ya, bebaskanlah dia. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh uskup tersebut, Jan Valjean pun tercengang, mulutnya menganga. Dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu, ibu bapak. Tetapi sang uskup berkata dan berbisik kepada telinganya, dia katakan seperti ini, jangan pernah lupa bahwa engkau telah mengambil barang-barang ini dan uang hasil penjualan dari barang-barang ini untuk belajar menjadi seorang yang jujur. Peristiwa ini membuka hati Valjean. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, dia mengalami kasih yang tidak pantas dia alami. Jamahan yang meluluhkan hatinya itu
yang dia tidak pernah alami ketika dia mengalaminya di penjara. Kasih itu menggugah hati nuraninya dan mengubah kehidupan dari seorang penjahat sehingga dia bisa berubah. Kasih, pengorbanan, dan pengampunan yang mengubah hidup manusia dikisahkan oleh Victor Hugo tersebut dari sikap seorang uskup yang sangat-sangat baik. Nampaknya Victor Hugo menyebutkan nama langsung dari sang uskup dengan nama Bienvenue, kata dalam bahasa Prancis yang artinya welcome. Selamat datang, itu artinya welcome, selamat datang. Kata yang menegaskan sikap dari uskup tersebut. Sikap itu pula lah yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pada siang hari ini. Dengan hati yang penuh kasih, dengan tangan yang terbuka, Yesus berkata kepada kita, Bienvenue, welcome, selamat datang kepada kita. Bahkan lebih dari pengorbanan uskup Bienvenue, Allah melampaui pengorbanannya. Dia rela mati di atas kayu salib. Allah, kasih Allah. Perlu diingat bahwa pembaharuan hati tidak akan pernah terjadi melalui peraturan-peraturan ataupun paksaan. Semua itu, baik aturan maupun paksaan, hanya mampu menghasilkan keseragaman lahiriah, tetapi tidak pernah membawa perubahan dalam batinia. Ini sama seperti seorang ibu yang dipanggil ke sekolah oleh guru karena kebandelan yang dilakukan oleh anaknya. Tentu ketika si anak pulang ke rumah, ibunya memberi nasihat yang panjang lebar agar anaknya berhenti dari kebandelan. Sementara mendengar nasihat yang hampir kurang lebih 1 jam tersebut, si anak menundukkan kepalanya. Sehingga si ibu menyangka bahwa anaknya ini telah menyesali perbuatannya. Namun setelah ibunya memberikan ceramah yang begitu panjang, cukup melelahkan bagi telinga si anak. Dan seketika anak yang bandel tadi pergi menjumpai kakaknya di kamar. Dia berkata, Kak, tadi ketika ibu memberi nasihat, kepalaku menunduk. Namun sebenarnya hatiku tetap tegak berdiri. Artinya ibu bapak, peraturan dan paksaan hanya mampu mengubah perilaku lahiriah, namun tidak benar-benar mengubah hati. Kasihlah yang mampu mengubah hati. Dari yang tidak mengasihi Allah menjadi mengasihi Dia. Itulah yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-19 dikatakan seperti demikian. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, namun Dialah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Oleh sebab itu, bila kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita, hal itu adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang menggugah dan mengubah hati kita. Kasih yang mengubah hati yang keras itulah yang ditunjukkan oleh David Wilkerson seperti yang dikhotbahkan pada hari Minggu oleh Bapak Gembala kita. Siapakah David Wilkerson? David Wilkerson adalah seorang pendeta muda dari kota kecil di Pennsylvania. Nah, pada tahun 1950-an, ia merasa dorongan hatinya untuk menjangkau
anak-anak remaja yang bermasalah di kota New York, Amerika Serikat, dalam ketaatan terhadap tuntunan Tuhan, ia pergi ke lingkungan yang sangat berbahaya di kota metropolitan tersebut. Yaitu lingkungan yang dikuasai oleh geng-geng jalanan yang acap kali melakukan pencurian dan tindakan kriminal. Salah satu di antara geng tersebut ada yang namanya geng Mau-Mau yang dipimpin oleh seorang yang bernama Nicky Cruz, seorang anak muda dari Puerto Rico. Dia adalah pemimpin geng tersebut di kota New York. Kenapa dia sangat ditakuti? Dia ditakuti karena kekejamannya terhadap siapa yang dianiaya. Nah, ketika Wilkerson pertama kali bertemu Nicky, pemimpin geng itu meledeknya, mengejeknya, mengancam dan berkata bahwa dia tidak tertarik sama sekali dengan agama. Namun Wilkerson melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Menanggapi Nicky Cruz yang memegang belati di tangannya dan mengancam si pendeta untuk membunuhnya, David Wilkerson tidak balik mengancam atau menceramahinya. Tidak. Dia hanya berkata seperti demikian. Dia katakan, kamu dapat menyincang tubuhku menjadi 1000 potongan dan meletakkannya di jalanan. Dan setiap potongan itu akan mengasihimu. Seperti yang kemudian ditulis di dalam bukunya The Cross and the Switchblade, atau salib dan pisau belati, yang kemudian diangkat ke layar lebar, kata-kata yang disampaikan oleh Wilkerson menembus hati Nicky Cruz. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, ia menemukan kasih yang tidak takut kepada ancaman dan menerima dirinya dengan apa adanya oleh karena perlakuan dari David Wilkerson. Ia bertobat, ia meninggalkan kehidupan geng jalanan dan memulai hidup yang sama sekali baru. Perubahan itu bukan sekedar luarnya, bukan sekedar kosmetik yang memoles bagian luar hidupnya, namun yang terutama adalah perubahan di dalam hati Nicky Cruz. Pemimpin geng yang keras itu menjadi pengikut Tuhan. Dan dia membagikan kesaksian hidupnya ke seluruh dunia. Ia mengasihi Allah dengan segenap hatinya, karena hatinya diperbaharui oleh Allah. Ibu bapak, saya mau katakan, sekelam apapun masa lalumu, dari suku manapun Anda berasal, apapun warna kulitmu, Tuhan tidak memandang rupa. Asalkan engkau mau diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan, serta mengasihinya dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor, membawa engkau terbang tinggi dan tidak pernah turun, dan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Tidak ada yang berkata amin. Saya ulangi. Apapun warna kulitmu, dari manapun latar belakang Anda, seperti apapun masa lalumu, asal engkau mau dibentuk oleh Tuhan, maka Ia akan memberkati engkau. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Kurang kencang, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Lebih kencang lagi, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Amin. 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 Itulah yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Sebab hati yang dibaharui Allah inginkan adalah Allah lebih dari semua yang lain. Saya ulangi, hati yang dibaharui akan menginginkan Allah lebih dari semua yang lain. Dalam Injil Matius yang telah kita baca,
di pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Perhatikan. Tuhan Yesus berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bukan dengan setengah hati, bukan dengan sebagian hati, bukan. Namun dengan segenap hati. Dengan apa Ibu Bapak? Lebih keras. Dengan apa? Lebih kompak. Dengan apa? Segenap hati. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Apabila orang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hatinya, maka ia akan senantiasa merindukan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang sangat berharga di dalam hidupnya. Itulah sikap yang tercermin dari lagu yang berbunyi seperti demikian. Dikatakan, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Rupanya Ibu Bapak nggak tertarik sama suara saya. Ya, gini Ibu Bapak, hal yang paling saya takutkan di dalam pelayanan adalah menyanyi. Saya bisa berkhotbah berjam-jam di tempat ini. Yang penting Ibu Bapak jangan suruh saya menyanyi. Ya, itu yang saya paling takuti. Satu-satunya hal yang saya paling takuti di dalam pelayanan kalau saya menyanyi. Jadi ke depan saya tidak berharap. Semoga Ibu Bapak jangan kasih saya tugas untuk menyanyi ya. Itu yang saya harapkan. Aduh, kalau saya menyanyi bahaya. Melalui pujian tersebut Ibu Bapak, kita berkata bahwa keinginan atau kerinduan hati kita adalah Tuhan yang paling berarti atau yang paling berharga di dalam diri kita. Ia adalah Allah yang lebih berharga dari semua yang lain, yang lebih berharga daripada perak, emas maupun permata. Memang dengan kondisi seperti itu, manusia diciptakan oleh Allah, yaitu dengan hati yang dimaksudkan untuk mengasihi Allah lebih dari semua yang lain. Nah, kerinduan, penghargaan, pengharapan dan kasih kepada Allah sedemikian dikatakan di dalam Mazmur pasalnya ke-42 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga, dikatakan seperti demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Ibu Bapak, bagi seekor rusa yang sedang kehausan, sungai berair adalah lebih penting dibanding apapun juga. Bagi dirinya, keberadaan air itu adalah urusan hidup dan mati. Oleh karena itu, yang sangat ia rindukan adalah segera bertemu dengan sumber air yang dapat menghapus rasa haus dan dahaganya. Nah, kondisi seperti itu persis seperti kisah yang saya pernah dengar dari salah satu tokoh di dalam gereja kita. Kisahnya ketika mereka masih muda, dia dan rekan mudanya ketika mereka masih kuliah melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Timur. Mereka berangkat dengan keyakinan yang sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat
percaya diri. Mereka menganggap gunung tersebut tidak terlalu tinggi karena hanya bisa ditempuh dengan waktu sekitar 3-4 jam. Karena anggapan itu, mereka hanya membawa perbekalan hanya sekedar ala kadarnya saja. Segala yang dilakukan dengan perhitungan yang asal-asalan. Ketika siang hari mereka berhasil mencapai puncak gunung, ada rasa puas, ada rasa senang, dan muncul kebanggaan di dalam diri mereka. Karena mereka sudah bisa naik ke atas puncak. Mereka sempat menikmati momen tersebut. Lalu mereka melakukan foto bersama sebagai kenangan karena mereka berhasil naik ke puncak gunung. Tetapi tanpa mereka sadari ibu bapak, masalah sedang menunggu mereka. Persediaan air yang mereka bawa ternyata sudah habis. Mereka pun segera untuk memutuskan untuk turun. Namun perjalanan itu tidak semudah yang dibayangkan. Terik matahari begitu menyengat dan rasa haus mencekik kerongkongan mereka. Sementara itu, desa terdekat dari pegunungan tersebut bisa ditempuh dengan 2 atau 3 jam. Lebih sulit lagi, mereka juga di dalam perjalanan ketika mereka turun dari gunung, tidak menemukan sumber mata air terdekat yang bisa sekedar membasahi bibir mereka. Mereka hanya terus berjalan di dalam kondisi yang semakin lemah. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak lagi memikirkan selain hanya membutuhkan air. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah sungai kecil. Dan seketika mereka mengambil wadah air mereka, mencedoknya lalu meminum air tersebut. Mereka tidak mempertimbangkan apakah air itu air bersih atau air kotor. Tidak. Karena bagi mereka rasa haus lebih penting dibanding kotor atau keruhnya air. Bagi mereka saat itu air menjadi satu-satunya barang yang sangat berharga dibanding apapun juga. Bahkan dikatakan mereka belum pernah merasakan air yang begitu nikmat selama mereka hidup. Nah ibu bapak, rasa haus seperti itu pula lah yang seharusnya mengisi di dalam hati kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasa haus, rasa rindu dan penghargaan kepada Allah karena kita mengasihi Dia lebih dari semua yang lain. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur yang telah kita baca, yaitu pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Tentu bagi kita bertemu Allah merupakan kesempatan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaan saya adalah, sudahkah kerinduan akan Allah yang seperti itu mengisi hati ibu bapak? Sudah kan? Mana yang lebih berharga bagi ibu bapak? Berjumpa dengan Allah dan beribadah kepadanya, atau lebih mengutamakan hal-hal yang lain? Sudahkah saudara menempatkan waktu beribadah kepada Allah lebih utama daripada kenyamanan apapun atau kesibukan yang bagaimanapun? Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Tadi telah saya utarakan bahwa kita diciptakan dengan hati untuk mengasihi Allah lebih dari semua yang ada di dalam kita. Pengorbanan dalam kasih yang Tuhan Yesus lakukan, yang rela mati di atas kayu salib, menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, itu menunjukkan
menunjukkan bahwa ia sangat-sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak mengutik masa lalumu. Dia tidak pernah mempertanyakan dari mana Anda berasal. Tidak mempersoalkan warna kulitmu. Tetapi yang Tuhan butuhkan, hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Allah atau tidak? Oleh sebab itu, saya mengajak ibu bapak untuk secara teratur melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan tiap hari, tiap pagi, siang maupun petang. Karena melalui ibadah harian, kita memelihara dan menumbuhkan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Nah, itulah cara mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Karena ibu bapak, kasih Allah yang lebih dahulu menjamah hati kita, membaharui jiwa yang terdalam, menyingkirkan segala yang menyainginya, dan menuntun kita mengasihi Dia serta sesama. Di sanalah kehidupan sejati bersemi dan menemukan makna. Ibu bapak, sebelum pemain musik naik ke atas mimbar, saya sudah pernah katakan tadi bahwa hal yang paling saya takuti di dalam pelayanan saya adalah menyanyi. Suatu ketika ibu bapak, saya pada layanan di sebuah gereja lokal. Gembalanya memberikan saya tugas untuk menjadi singer. Saya bilang kepada bapak gembalanya, bisakah saya kasih tugas yang lain? Gak apa-apalah, saya bersih WC, sapu-sapu atau apalah. Yang penting jangan menyanyi. Oh, tidak bisa. Ini tugas yang tidak boleh. Saya berkata, Tuhan, lalukanlah ini daripadaku, tetapi biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Lalu VL memberikan daftar lagu kepada saya. Puji Tuhan ibu bapak, lagu-lagunya ternyata familiar di telinga saya, sehingga saya latihan tiap hari, saya goyang-goyang kepala. Sampai pada hari minggunya, saya menyanyi jadi singer di atas mimbar. Saya menyanyi ibu bapak dengan semangat yang bergelora-gelora. Sang VL tidak suruh tepuk tangan, saya tepuk tangan sendiri. Ya, karena saya saking percaya diri, saya percaya diri sekali. VL tidak suruh lompat-lompat, jemaat juga tidak lompat-lompat, saya lompat-lompat. Karena saya saking gembiranya. Dan ketika ujian penyembahan selesai, doa penutup, Bapak Gembala naik ke atas mimbar dikatakan, terima kasih buat para pelayan Tuhan pada hari ini. Mendengar kata pujian itu, saya lompat ibu bapak. Bapak gembalanya tidak suruh tepuk tangan, saya yang tepuk tangan sendiri. Karena apa? Memuji, ternyata suara Osbal bagus ya. Saya turun ibu bapak, dari sudut yang satu saya jabat tangan kepada jemaat, sudutnya satu-satu, sampai ke yang terakhir, di ujung paling belakang, di sudut belakang. Saya masih ingat membayangkan wajahnya. Seorang oma-oma. Usianya waktu itu ibu bapak 3 kali dari usia saya. Sepuh, sangat dihormati di gereja. Dia memberikan tangannya. Ketika saya melihat dia memberikan tangannya, saya menyodorkan tanganku, lalu saya mencium tangannya. 3 kali, saya ingat 3 kali saya mencium tangannya, saya cium-cium. Lalu dia menepuk pundakku. Dia bilang, nak, luar biasa kamu pelayanan hari ini. Aduh saudara, mendengar pujian tersebut, 1 senti dari tanah, kaki saya terangkat. Senang sekali. Luar biasa. Saya dipuji. Saya pikir, suara saya ini. Karena jujur ibu, saya sebenarnya seorang artis loh. Seperti ini, saya artis ini. Artis minimal di toilet, maksud saya. Nyanyi di toilet, itu juga artis. Itu juga artis. Lalu, sang oma berkata, sebelum oma pulang, oma mau bicara sama kamu ya. Waduh,
di dalam benakan saya, di dalam hati saya, oh Oma saya tahu ini, Oma paling tidak mengajak saya untuk makan di Chinese food atau makanan khas Toraja, karena di sana ada kaki 4, ada kaki 2, ada banyak berkaki-kaki. Yang ada, enggak ada. Yang saya tidak makan Ibu Bapak hanya kaki meja saja. Semua kaki bisa saya makan, hanya kaki meja yang saya tidak makan. Semua sayap saya makan, hanya sayap pesawat yang saya tidak makan. Lalu sang Oma pun berkata, sini dulu nak. Dia tepuk pundakku. Ini. Ya. Kalau kamu pelayanan, kalau kamu dipercayakan jadi singer, Oma pesan satu hal. Aduh, apa ini pesan? Tolong suaramu jangan keluar. Waduh, kaget saya. Dia bilang, nanti kalau kamu pelayannya lagi, Oma akan suruh mati mic-mu di belakang sana supaya kamu lip sync saja katanya. Oma pusing dengar suaramu. Aduh saudara, dari saya di atas puncak itu daun memang. Ya. Mulai dari itu 2 minggu berturut-turut, kalau si Oma masuk ke pintu saya keluar, kalau Oma duduk di depan, saya duduk di ujung paling belakang. 2 minggu, saya kesel sekali, geram sekali. Ya, dia memuji. Kalau bisa, kalau kamu dikasih kesempatan untuk menyanyi, jangan keluar suaramu atau saya matikan mic di belakang, kata Oma. Aduh saudara, mulai dari saat itu, ada satu filosofi yang saya anut, Ibu Bapak. Gini filosofinya, percaya diri jauh lebih baik, tetapi tahu diri itu juga tidak kalah penting. Ya, tahu diri jauh lebih baik. Ya, percaya diri hebat. Kita dituntut untuk percaya diri. Anda disuruh nyanyi di sini, ya silakan. Tetapi bagi saya jauh penting dengan tahu diri. Saya memang artis, tapi cukup nyanyi di toilet, bukan di atas. Oke, saya mengajak pelayan musik untuk naik ke atas mimbar, silakan. Itu kisah saya. Dari sanalah saya memutuskan supaya saya tetap jadi artisnya Tuhan. Minimal di kamar saya setiap jam 5 pagi, every morning, selalu memuji Tuhan. Saya ditemani saudara kita yang paling ganteng di sebelah belakang. Syukur, woi suaranya paling merdu. Paling merdu suaranya. Iya, saya menikmati sekali. Saking merdunya saya juga menggeleng-gelengkan kepala. Wah, ternyata suara saya sama saja. Oke, kita nyanyikan lagu yang keempat. Tapi sebelum kita nyanyi, saya mau kasih tahu gini. Kalau musik sudah jalan, kalau ibu bapak mau menyanyi, silakan mulai dulu. Jangan tunggu saya, sebab kalau tunggu saya tidak masuk-masuk nanti. Bisa saja musik sudah masuk, saya belum masuk. Atau saya sudah masuk, musiknya belum masuk. Ngawur nanti lagu ini ibu. Ayo silakan, musik, nyanyi lagu yang keempat tadi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Saya mengajak ibu bapak untuk bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedang lemah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku.
Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian telah kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenanglah ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenanglah ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu seperti mentari di pagi hari. Kasih-Mu selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa itu. Tuhan, kami tak bisa membalas kasih-Mu, tapi biarkanlah hati kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Biarkanlah hati kami sungguh-sungguh mengasihi sesama kami, karena itulah yang Engkau perintahkan. Aku berdoa Tuhan, bagi semua jemaat-Mu yang berdiri di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat, dan aku berdoa apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan, aku berdoa kemanapun langkah kaki mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Berikan di dalam kehidupan ini, supaya di dalam kehidupan ini setiap keputusan yang mereka buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hidup mereka bermakna dari hari ke hari, karena kami percaya kasih-Mu sungguh di pagi hari yang tidak pernah habis